إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat Jumat, juga tentang adab dan juga sunnah-sunnah. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam satu minggu, dan itu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salah satu ibadah mingguan bagi umat Islam, yaitu ibadah salat Jumat. Untuk melaksanakan salat Jumat maka ada adab ataupun sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh syariat Islam. Di antara sunnah-sunnah tersebut yang pertama adalah al-ghusl, mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukum ila al-jumu'ati falyaghtasil." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian hendak pergi untuk melaksanakan salat Jumat, maka mandilah. Di dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata falyaghtasil yang merupakan adalah bentuk perintah, yaitu fi'il mudhari yang dimasuki dengan lamul amr. Itu adalah salah satu dari bentuk perintah dalam bahasa Arab. Akan tetapi makna perintah ini aslinya adalah wajib. Tapi di dalam hadis ini makna perintahnya itu tidak dihukumi wajib, karena ada hadis lain yang menerangkan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu sunnah. Maka cara memahami dalil, ya, kita perhatikan apakah selain dalil tersebut ada dalil lain yang serupa, entah menguatkan ataupun mengubah maknanya, ya, dari wajib menjadi sunnah misalkan. Adapun dalil lain juga hadis Rasulullah SAW. Makanya dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj ini dikatakan, wa inna ma surifa al-amru huna 'anil wujubi ila al-istihbab lil hadits alladhi rawahu Tirmidzi. Perintah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, falyaghtasil, maka hendaklah mandi bagi orang yang hendak melaksanakan salat Jumat. Itu maknanya tidak wajib tapi menjadi sunnah, karena ada hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi yang bunyinya, man tawadda'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Yang artinya barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, artinya berwudu saja untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, dia tidak mandi, maka silakan, fa biha wa ni'mat. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Tapi barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Maka kata Rasulullah fal ghuslu afdal ini menunjukkan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu tidak dihukumi wajib, ya. Nah, ini dalil lain yang mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu tidak wajib. Nah, maka kesunahan yang pertama
ketika kita mau menghadiri sholat Jumat, maka mandi. Mandi untuk sholat Jumat itu bisa ketika setelah masuk waktu fajar. Misalkan sudah masuk waktu fajar, berarti sudah masuk waktu subuh, kita niat mandi sekaligus niat untuk mandi sholat Jumat. Itu boleh. Ya. Misalkan kita paginya kerja, tapi sebelum berangkat kerja kita mandi di hakiman itu dengan niat juga mandi ini untuk menghadiri sholat Jumat. Maka itu pun kita akan mendapatkan pahala kesunahan mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, akan tetapi afdalnya lagi itu kalau lebih mendekati sebelum kita berangkat. Kalau kita berangkat misalkan ke masjidnya jam 11, ya berarti setengah 11 atau 11 kurang seperempat kita mandinya. Ya. Karena salah satu hikmah kenapa disunahkan mandi adalah sholat Jumat adalah sholat yang mana di dalamnya berkumpul banyak umat Islam. Ya. Dari berbagai penjuru, mungkin kalau di kita sekarang mungkin dari berbagai dari kompleks saja ya, ataupun mungkin ada dari luar kompleks. Yang mana masjid ini akan penuh. Kalau misalkan kita tidak mandi, kemungkinan akan mengeluarkan bau yang kurang sedap, dan itu akan mengganggu ya saudara kita sesama muslim yang berada di sekitar kita. Ya. Nah, maka disunahkanlah mandi. Makanya hampir semua sholat yang sholat sunnah termasuk sholat Jumat itu sholat wajib. Sholat yang dianjurkan di situ ataupun yang dilaksanakan dengan berjamaah, nah itu disunahkan mandi. Sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, nah kita disunahkan mandi. Kenapa? Karena lijtima'in nasi, karena orang-orang akan berkumpul. Begitupun sholat istisqa, sholat minta hujan, ya. Nah, maka sholat-sholat yang memang di situ berkumpul orang banyak, maka disunahkan untuk mandi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tanziful jasad minal awsakh war rawaih al-kariha wal iddihan wat tatyib wat tatayyub, yaitu membersihkan jasad kita dari kotoran-kotoran, juga dari bau-bau yang tidak sedap, ya. Juga menggunakan wangi-wangian. Nah, itu sunnah ketika kita hendak menghadiri sholat Jumat. Ya, tadi tujuannya yaitu ketika berkumpul orang banyak, apalagi sesama muslim, maka kita dianjurkan untuk ya dalam keadaan untuk bebersih, untuk wangi supaya orang sekitar kita itu nyaman. Dalilnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari ya, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min dhuhrin wa yaddahinu min duhni aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Tidak ada seorang muslim ya yang mandi di hari Jumat kemudian dia membersihkan dirinya ya semampunya, membersihkan kotoran yang ada di dirinya, kemudian menghilangkan bau-bau yang tidak sedap pada dirinya, bahkan dia menggunakan wangi-wangian, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat, lalu ketika dia nyampe di masjid dia tidak melangkahi orang-orang. Nah, jadi kalau misalkan kita datangnya telat, kemudian masjid itu sudah penuh, ya, misalkan saf depan sudah penuh, maka makruh hukumnya kita melangkahi orang-orang, ya, di hari Jumat. Kecuali kalau misalkan kita melihat di saf depan masih ada yang kosong, maka tidak dimakruhkan, ya. Gitu.
Makanya dalam hadis ini dikatakan fala yufarriqu baina itsnaini, maka tidak membelah antara dua orang, artinya tidak melangkahi. Ya, tidak melangkahi. Ada dalam riwayat lain adalah tidak melangkahi punduk-punduk orang. Ya, dia tidak melangkahi. Tapi para ulama mengatakan itu dimakruhkan kalau misalkan datangnya telat, kemudian shaf itu sudah penuh bagian depan. Tidak ada celah lagi bagi kita untuk bisa berada di shaf yang paling depan. Nah, maka kita makruh hukumnya untuk melewati orang-orang yang berada di depan kita. Dan dikecualikan juga adalah imam, ya, imam ataupun khatib, maka tidak dimakruhkan. Kemudian tsumma yusalli ma kutiba. Setelah itu orang tadi yang sudah mandi, sudah pakai wangi-wangian, kemudian keluar dari rumahnya menuju ke masjid, kemudian tidak melewati orang-orang, ya, kemudian dia melaksanakan sholat yang diwajibkan untuknya. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia pun diam. Ketika khatib sudah mulai berbicara, dia diam. Ya. Janji Rasulullah apa? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa selama 1 minggu. Selama dari Jumat itu, ya, sampai Jumat yang lain. Jadi dosa-dosa kecil selama 1 minggu bagi orang yang melaksanakan hal-hal tadi. Pertama adalah dia mandi, dia bebersih, dia pakai wangi-wangian, kemudian dia tidak melangkahi orang yang berada di shaf depannya ketika shaf depannya sudah penuh. Kemudian dia melaksanakan sholat yang wajib, yaitu sholat Jumatnya, ataupun ada yang mengatakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Kemudian dia pun diam ketika khatib sudah mulai berbicara, maka akan diampuni dosa-dosanya antara dua Jumat. Kemudian berbicara ketika khatib sedang, ya, khutbah atau sudah mulai khutbah, itu hukumnya adalah makruh. Ya, tidak sampai membatalkan sholat Jumatnya, tapi mengurangi, bahkan, ya, menghilangkan pahala sholat Jumatnya. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan kalau khatib sudah naik, ya, maka tidak boleh ada yang berbicara. Maka yang berbicara itu disebut laghun, lalai. Ya, faman lagha fala jum'ata. Maka siapa yang lagha, yang lalai dengan cara dia berbicara, ya, maka fala jum'ata, maka tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Termasuk idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt. Ketika kamu berbicara, diam. Padahal kita nyuruh orang lain untuk diam. Sedangkan khatib sudah berbicara, maka itu termasuk laghun menurut hadis tadi. Maka kalau mau memperingatkan, ya, lebih baik sebelum khatib mulai. Ya, biasanya di beberapa masjid itu yang suka ngobrol itu anak-anak. Ya, biasanya gitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang sudah balik. Ya, anak-anak SMP itu sudah pada balik. Anak SMA, kadang ada juga bapak-bapak yang ngobrol, ada aja. Iya. Nah, itu maka kita akan menghilangkan pahala Jumatnya. Ya, bahkan menurut redaksi hadis tadi, ketika kita melarang orang untuk ribut saja, itu sudah termasuk laghun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah berikutnya adalah lubsu ahsanith thiyab. Memakai pakaian yang terbaik. Untuk melaksanakan sholat Jumat itu pakai pakaian yang terbaik.
Jangan sampai mau ketemu atasan pakaiannya rapi, pas mau sholat pakai kaos oblong misalkan. Ya meskipun sah, kalau berbicara sah atau tidaknya, yang penting menutup aurat, tidak terbuka auratnya sah. Ya, kita sholat misalkan cuman pakai kaos oblong atau bahkan kaos dalam, ya. Kaos dalam yang ininya keteknya kelihatan, kemudian kita pakai celana di bawah lutut yang menutup aurat. Kemudian kita sholat, kalau berbicara sah, ya, karena memang menutup auratnya. Tapi kalau berbicara adab, masa sih ketemu Allah, ya dalam keadaan pakai pakaian seperti itu, gitu ya. Kecuali kalau memang kita dalam keadaan terpaksa, misalkan kita sedang safar, kemudian tidak ada pakaian yang suci kecuali kaos tadi, kaos oblong tadi, ya, atau singlet, gitu ya. Kemudian dengan celana, ya, yang sontok ataupun yang di bawah lutut, kemudian kita salat, silakan, ya, gitu. Tapi kalau misalkan kita masih bisa menggunakan pakaian yang terbaik, maka gunakan pakaian yang terbaik. Apalagi di hari Jumat, dalam pelaksanaan salat Jumat. Riwayat Imam Ahmad dan ulama hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ittasala yawmal jumu'ati, thumma labisa ahsana thiyabihi, wa massa tiban in kana 'indahu, ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخطى أحدا ولم يؤذي ثم ركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين." Barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian menggunakan pakaian yang terbaik. Dalam redaksi hadis ini ada tambahan menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian menggunakan wangi-wangian kalau punya. Kemudian dia berjalan ke tempat sholat Jumat itu dengan tenang, ya, tidak terburu-buru. Kemudian tidak melangkahi orang dan juga tidak nyakitin orang, ya, dengan melangkahinya ataupun dengan lain sebagainya. Kemudian dia melaksanakan sholat, lalu dia menunggu sampai imam selesai, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Maka dalam riwayat Imam Ahmad ini Rasulullah mengatakan tsumma labisa ahsana thiyabi, dia menggunakan pakaian yang terbaik, ya. Wal afdal an takuna thiyabu bidhan, dan lebih afdal lagi pakaian yang digunakan untuk sholat Jumat itu berwarna putih. Ya, itu afdal, lebih afdal lagi berwarna putih. Dan ini adalah sabda Rasulullah di riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Dan kafanilah orang yang wafat di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Jadi pakaian terbaik itu warna putih, karena putih menggambarkan kesucian, gitu ya. Karena kalau putih kan ada noda sedikit itu kelihatan, Pak. Ya. Kalau pakaian yang gelap, ya, ada noda, ada apa kotoran, kadang nggak kelihatan. Kalau putih kan kelihatan. Ya, jadi benar-benar pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang berwarna putih. Baik hadirin jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya adalah akhdhuz zufuri wa tahdhib asy-sya'r. Ya. Memotong kuku dan juga merapihkan rambut. Ya, merapihkan rambut dan juga bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Ya, itu pun disunnahkan di hari Jumat. Ya, ada beberapa hari yang disunnahkan ataupun hari yang baik, hari yang afdal untuk memotong kuku, di antaranya adalah hari Jumat.
Jadi begitupun kalau kita motong rambut, kalau bisa gitu, kalau bisa di hari Jumat. Atau kita mau nyukur kumis, kalau bisa di hari Jumat. Mohon maaf, potong bulu di ketiak, ya, juga bulu yang di sekitar kemaluan, ya, itu pun disunahkan untuk dipotong, ya. Yang tidak disunahkan untuk dipotong itu adalah jenggot. Maka jenggot sunahnya untuk dipanjangkan. Tapi bulu-bulu yang lain, nah itu disunahkan untuk dipotong. Nah, dan waktu yang terbaik adalah di hari Jumat. Dalilnya adalah di khabaril Bazzar fi Musnadi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu azafirahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ah. Bahwa Rasulullah itu memotong kukunya dan memotong, ya, kumisnya itu di hari Jumat. Kemudian sunnah berikutnya adalah at-tabkiru ilal masjid. Segera pergi ke masjid lebih awal. Itu termasuk adab dan sunnah di hari Jumat dalam pelaksanaan sholat Jumat, ya. Nah, biasanya kebanyakan orang kalau belum adzan belum berangkat, gitu ya. Baru jam 11, masih bisa tiduran dulu, gitu ya. Apalagi masih jam 10, masih jam setengah 11, ya, masih bisa ngopi dulu misalkan, ya. Ketika memang kita tidak ada kegiatan, kemudian ya bisa lebih awal, maka itu lebih afdal dan pahalanya pun berbeda, ya, dengan orang yang datang ketika azan. Orang yang datang duluan itu pahalanya berbeda. Pertama, dia pun akan mendapatkan, kalau dia berada di saf yang terdepan, itu pahala tersendiri, Pak, ya. Jadi jangan sampai, ya, kalau ada saf yang depan masih kosong, jangan sampai kita isi di belakangnya, rugi, ya. Pertama, meluruskan saf juga mengisi yang kosong, ya, itu adalah kesunahan di dalam salat berjamaah. Begitupun orang yang berada di saf yang depan, itu pahalanya besar. Jadi kalau orang itu tahu, kata Rasulullah, pahala apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang berada di saf yang paling depan, niscaya dia akan berusaha untuk berada di saf yang paling depan meskipun harus dengan merangkak, ya, itu. Tapi memang tidak diperlihatkan, karena memang manusia itu, salah satu sifat manusia itu ingin sesuatu yang cepat, instan, ya. Makanya yang instan itu laku, Pak. Ya, mie instan itu laku, ya, apalagi frozen food itu kan, itu yang instan itu laku. Begitupun untuk urusan agama, yang instan itu laku, ya. Jadi misalkan, kalau kita belajar agama, kita ngaji, kemudian kita mempraktekkan ibadah, itu kan manfaatnya, ya, mungkin pahala yang dijanjikan yang besar yang akan kita rasakan adalah ketika di akhirat kelak. Ya, meskipun ketika di dunia pun kita akan mendapatkan manfaatnya, ya. Tapi untuk akhirat kita tidak merasakannya sekarang, maka kita lebih memilih yang lain dibandingkan dengan melaksanakan ibadah, ya. Nah, coba kalau misalkan yang berada di saf yang paling depan akan dapat voucher, wah, orang berebutan, kan? Ya, untuk berada di saf yang paling depan akan dapat voucher umroh gratis, wah, itu cepat, ya. Begitu tadi, berangkat awal dalam melaksanakan sholat Jumat, ya, itu merupakan adab dan kesunahan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah, thumma raha ka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqara, wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aw aqran, wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah." Yang artinya, barang siapa yang mandi sebelum melaksanakan salat Jumat seperti dia mandi untuk mandi junub, artinya mandinya sempurna,
dari ujung rambut sampai ujung kepala itu terbasuh oleh air. Kemudian dia niat mandi tersebut untuk menghadiri salat Jumat. Kemudian dia berangkat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti unta, seperti seakan-akan dia bersedekah dengan seekor unta. Ya kan, unta lumayan mahal, gitu ya. Unta yang mungkin di atas 20 juta mungkin ya. Di atas 20 juta, 25 juta. Berarti orang yang berangkat awal-awal, sekitar kurang lebih mungkin 4 jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat, itu pahalanya sama dengan bersedekah unta. Kemudian kalau 1 jam berikutnya, maka pahalanya sama seperti orang yang bersedekah dengan seekor sapi. Ya, sapi lumayan mahal juga, gitu ya, tapi masih lebih mahal unta, karena unta di awal tadi. Kemudian kalau datang berikutnya, faka'annama qarraba kabshan aqra, seakan-akan dia bersedekah dengan 1 ekor kambing yang bertanduk. Berarti kan lebih kecil, makin kesini makin kecil, ya. Kemudian barang siapa, ya, berangkatnya itu pada, ya, jam berikutnya, ya, 4 jam setelahnya, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan dia, ya, pahalanya sama dengan bersedekah 1 ekor ayam. 1 ekor ayam paling berapa Pak sekarang? Kalau ayam broiler yang sekitar kurang lebih 60.000 lah ya, 50 sampai 60.000. Ya, jauh kan dari harga kambing ke harga ayam, dari harga sapi ke harga kambing, dari harga unta ke harga sapi, jauh. Bahkan di akhir dikatakan wa man ra'a fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydha. Kalau datang setelahnya lagi, seakan-akan dia bersedekah seperti bersedekahnya dengan sebutir telur. Tuh. Ayam masih mending Pak, 50 ribuan. Kalau telur 3.000, ya, jauh jaraknya, gitu ya. Mungkin yang telur ini orang yang datang pas azan, gitu ya, mendapatkan pahala seperti orang bersedekah telur, ya. Fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Ketika imam atau khatib sudah hadir, sudah datang, sudah berada di mimbar, maka malaikat itu akan hadir dan akan mendengarkan zikir. Ada yang mengatakan ketika khatib sudah datang maka sudah tertutup tuh, nggak dapat sebutir telur acan. Ya, kalau khatib sudah mulai khutbah, ya. Maka kalau yang dapat 1 telur itu ya mungkin masih ketika beberapa saat sebelum azan, gitu ya. Jadi kalau misalkan khatib sudah naik, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian azan, itu malaikat ikut hadir, sudah ditutup, ya, pahalanya. Itu wallahu a'lamu bishawab. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan kharajal imam keluar itu maksudnya dalam hadis ini adalah su'idal mimbar lil khutbah. Imam naik ke mimbar untuk khutbah, maka malaikat pun akan mendengarkan khutbah dari imam ataupun khatib tersebut. Ya, adzikr, karena makna adzikr di sini adalah al-mau'izatu fiha min dzikrillahi azza wa jalla. Ya, nasihat yang disampaikan dalam khutbah termasuk adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita pilih, ya, kita mau dapat pahalanya seperti sedekah unta atau telur, gitu ya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah salatu raka'atain 'inda dukhulil masjid. Salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima ay yukhaffifuhuma ma'al ityan bihima kamilatal arkan wa sunanul adab. Yang artinya jika salah seorang di antara kalian datang untuk sholat Jumat sedangkan imam sudah mulai khutbah, ya, apa anjuran Rasulullah? Falyarka' rak'ataini, maka jangan langsung duduk tapi sholatlah dulu 2 rakaat meskipun imam sudah mulai khutbah. Apalagi kalau belum mulai khutbah, jangan masuk masjid langsung duduk, ya, sholat dulu 2 rakaat. Ya, ada mengatakan itu adalah sholat tahiyatul masjid. Ada mengatakan kalau sholat Jumat di sini adalah sholat, ya, sholat sunnah Jumat. Wallahu a'lam. Akan tetapi kita lihat ketika kita memang benar-benar terlambat, sedangkan khatib sudah khutbah kedua, berarti kan bentar lagi beres, Pak. Ya, maka tidak usah sholat 2 rakaat. Tapi kalau misalkan masih khutbah pertama, maka jangan langsung duduk, ya, sholat dulu 2 rakaat. Tapi kalau khatib sudah mulai khutbah, wal yatajawwaz fihima, sholatnya dipersingkat. Ya, tapi makna dipersingkat di sini bukan berarti cepat-cepat sehingga meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, bukan. Tetap ya mungkin bacaannya yang tadinya biasanya dia baca surah An-Naba misalkan dalam salat sunnah, ya pas kalau dalam posisi seperti itu bacanya An-Nas saja lah gitu ya, supaya tidak terlalu lama sholatnya. Ya. Nah, makanya dikatakan hada idza lam yablugh al-khatibu awakhir al-khutbah. Ini pun disunahkan sholat ketika khatib sudah mulai khutbah, kalau khatib belum berada di akhir khutbah. Ya, tapi kalau khatib sudah khutbah kedua bentar lagi beres, nah, maka hendaklah dia nunggu, ya, karena khutbahnya pun akan selesai. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab berikutnya adalah al-insatu lil khutbataini. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, bahwa diam ketika khatib sedang berkhutbah, ya, itu merupakan kesunahan. Kenapa tidak dinamakan kewajiban? Karena sholatnya dianggap sah, cuman mengurangi pahala, bahkan bisa juga menghilangkan pahalanya. Ya, gitu. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaw." Apabila kamu berkata kepada saudaramu, diam, sedangkan khatib sudah mulai khutbah, maka engkau pun termasuk laghun, termasuk lalai, gitu ya. Wa man lagha falaysa lahu fi jumu'atihi tilka syai'. Maka barang siapa yang lagha, yang lalai, ya, dalam melaksanakan salat Jumat, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala Jumat tersebut, ya. Nah, maka inilah sunnah-sunnah dalam pelaksanaan salat Jumat. Yang terakhir, disunahkan untuk di hari Jumatnya membaca surah Al-Kahfi, ya, di hari Jumatnya ataupun di malam Jumatnya. Karena orang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumatnya akan diterangi oleh cahaya di antara 2 Jumat tersebut. Kemudian juga disunahkan untuk banyak berdoa di malam ataupun di hari Jumat, ya. Karena di hari Jumat itu ada satu hari yang mana tidak ada seorang muslim yang berdoa bertepatan dengan waktu di hari Jumat tersebut, waktu ijabah doa, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah disunnahkan di hari Jumat memperbanyak bersolawat
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan hari yang terbaik adalah hari Jumat, maka banyaklah bersalawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin azan dulu, setelah azan mungkin nanti ada, kalau ada pertanyaan ada sesi tanya jawab, kalau tidak ada kita cukupkan. Juga disunahkan ya di hari Jumat itu selain tadi berbersih termasuk siwak ya, termasuk menggunakan siwak. Juga disunahkan untuk beramal sholih, bersedekah ya di hari Jumat tersebut. Ya makanya di beberapa masjid ini suka ada Jumat berkah ya. Nah, itu niatkan untuk sedekah, karena memang bersedekah di hari Jumat ya itu sangat-sangat dianjurkan ya, karena hari Jumat sendiri merupakan sayyidul ayyam ya, hari-hari yang paling istimewa, hari yang paling istimewa dibandingkan dengan 6 hari yang lain. Maka perbanyak amal sholih, perbanyak baca sholawat, perbanyak zikir, baca surah kahfi, banyak baca Quran, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Baik hadirin jamaah, mungkin ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Yang pertama ada tadi anjuran memotong kuku dan juga bulu-bulu yang lain di hari Jumat ya. Kalau redaksi hadisnya umum pada hari Jumat ya, hari Jumat itu berarti bisa di malam harinya ya, setelah masuk waktu maghrib kan sudah masuk hari Jumat ya, sampai sebelum maghrib berikutnya gitu ya. Tapi
Tapi kalau dilihat dari redaksi hadis lain, ya, bebersih itu adalah sebelum sholatnya, gitu ya. Nah, jadi afdolnya mungkin sebelum sholatnya. Itu kita dalam keadaan sudah bersih, sudah rapi, gitu kan. Nah, maka dianjurkan sebelum sholat Jumatnya. Nah, begitupun tadi disampaikan bahwa pakaian terbaik menurut Rasulullah SAW itu adalah pakaian yang berwarna putih. Ya. Nah, sebenarnya bukan hanya ibu-ibu, Pak. Ya, kita pun sekarang kan warna baju kita pun berbeda-beda, gitu ya. Nah, cuman yang biasa dipakai sholat kalau untuk ibu-ibu kan biasanya pakai mukena, gitu ya. Pakai mukena. Sekarang warna mukena itu sudah macam-macam. Ya. Kalau dulu mungkin yang berwarna itu jarang. Kebanyakan berwarna putih. Cuman putih itu ya resikonya cepat kotor gitu ya, cepat kotor. Kemudian kalau misalkan orang yang nggak resik gitu ya, kadang suka ada jamur. Kalau bahasa Sunda mah cetieun gitu ya, suka ada bintik-bintik hitam gitu kan. Ya, tetap warna yang afdal adalah warna putih. Ya, akan tetapi perlu diperhatikan, warna putih itu warna afdal. Tapi warna putih itu kadang suka kelihatan ya carang gitu ya, kelihatan bagian dalamnya. Ya, maka kalau kita pakai pakaian putih, termasuk khususnya perempuan ya, kalau pakai mukena putih, itu kalau bisa pakainya yang agak tebal, ataupun dia pun di dalamnya pakai lagi. Ya, mohon maaf kadang ya. Ada perempuan sholatnya pakai baju pendek, misalkan pakai daster dalamnya, kemudian pakai mukena warna putih, kemudian carang gitu ya, kulitnya kelihatan, itu malah tidak sah. Ya, begitupun kita kalau pakai pakaian putih, misalkan kita pakai jubah putih, kemudian nggak pakai celana lagi gitu ya, nggak pakai celana lagi, itu kemungkinan bisa kelihatan, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan pas bagian auratnya yang tertutup nggak masalah. Misalkan pas bagian auratnya itu tertutup, misalkan dari pusar sampai lututnya itu tertutup, misalkan pakai celana 3/4 gitu ya, atau celana yang menutup itu ya, maka nggak masalah. Cuma ada orang misalkan dia sholat pakai jubah putih, ya, pakai jubah putih atau pakai sarung putih, kemudian dalamnya cuma pakai celana dalam gitu kan, ya, dan jubahnya ataupun sarung yang digunakannya itu tipis sehingga kelihatan kulitnya. Nah, itu pun ya bermasalah, berarti tidak boleh, berarti kelihatan auratnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin jamaah, baik. Sholat sunnah sebelum sholat Jumat ya itu bebas, Pak. Kita mau sholat duha silakan ya, ataupun kita misalkan mau mengqadha sholat kita, misalkan dulu kita pernah meninggalkan sholat kemudian kita qadha di waktu itu silakan. Ataupun misalkan kita mau sholat tahiyatul masjid, kita mau sholat taubat, nah itu silakan ya. Tapi minimal itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat minimal, ya, minimal kita melaksanakan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid, ya. Bahkan ketika khatib sudah mulai pun itu masih dianjurkan, tapi dengan lebih ringkas, ya, lebih ringkas, ya, tapi tidak meninggalkan rukun, syarat dan juga sunnah-sunnah dalam sholat itu sendiri. Kalau untuk salat sunnah qobliyah Jumat itu ulama berbeda pendapat, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tetap disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi kan kalau qobliyah zuhur, ya, itu ada, semua ulama sepakat. Bahkan 4 rakaatnya qobliyah zuhur itu termasuk sunnah muakkadah. Ya, begitupun 4 rakaat setelahnya itu termasuk sunnah enggak.
yang 2 rakaat yang muakkadnya, gitu ya. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat apakah untuk sholat Jumat ada sunat qobliyah atau tidak. Sebagian ulama, diantaranya ulama dalam mazhab Syafi'i, itu mengatakan tetap ada kesunahan sholat sunat qobliyah Jumat karena dikiaskan kepada sholat zuhur. Ya. Tapi ada juga banyak juga ulama yang mengatakan tidak disunnahkan sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, maka ketika adzan untuk Jumat, maka menurut pendapat yang tidak ada kesunahan melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat, maka tidak usah sholat Jumat. Tapi kalau mengikuti ulama yang mengatakan tetap ada sholat sunnah qobliyah Jumat, maka silakan. Di antara ulama mazhab tersebut adalah ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, termasuk kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri itu adzannya 2 kali, ya. Adzan Jumatnya itu pun hal yang diperselisihkan. Ya, ada yang sholat ada yang adzannya 1 kali, ada yang adzannya dua kali. Itu pun khilaf di antara ulama. Allah. Baik, hadirin jamaah yang Allah, kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi